Baik, hari ini kita membahas terkait dengan Taylor and Maclaurin series dari Taylor and Darren Maclaurin gitu ya. Ini pertemuan keempat kita. Hal-hal yang akan kita diskusikan di sini nanti kita akan membahas terkait dengan Darren Taylor, kemudian Darren Maclaurin, kemudian konvergensi dari Darren Taylor dan Darren Maclaurin gitu ya. Nah, sebelumnya masih harus diingat lagi ya materi-materi sebelumnya karena di situ akan saling eh, terkait gitu ya satu sama lain. Nanti pada saat kita belajar deret Taylor gitu ya, maka di situ nanti kalian ingat lagi namanya deret pangkat gitu ya. Deret pangkat yang sebelumnya eh, ingat ya bentuknya fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak terhingga gitu ya. Terus kemudian an x pangkat x min a pangkat n gitu ya. Nah, ini deret pangkat gitu ya. Nanti kita kan kalau menggunakan deret Taylor sama gitu ya. Cuma kemarin kita kan belajar turunan sama integralnya ya. Jika nanti dia diturunkan ya sebanyak n kali gitu ya. Nah, itu seperti apa? Nah, nanti deretnya itu kita namakan menjadi deret Taylor. Nanti tinggal kita ganti AN-nya gitu ya. Nanti AN-nya apa gitu ya. Jadi diawali dari deret pangkat dulu. Setelah kita turunkan sampai n kali, deret tersebut kita namakan dengan deret Taylor. Kemudian untuk deret Maclaurin, dia dari deret Taylor ya, sebenarnya deret Taylor, di mana nanti kalau di sini kan x min a ya. Kalau misalkan nanti a-nya atau x-nya itu sama dengan 0, ya, x-nya sama dengan 0, maka deret Taylor-nya itu kita namakan dengan deret Maclaurin. Nah, baru kita akan mencari konvergensi dari deret Taylor sama deret Maclaurin. Nah, nanti untuk konvergensinya kita nggak bisa menggunakan yang kayak sebelumnya, kayak gitu ya. Nanti kita menggunakan ada sendiri, nanti ada sisanya nanti ya. Dalam data itu nanti kan tak terhingga kan, datanya nggak terhingga. Sehingga nanti pasti ada sisanya gitu ya. Ini Rx gitu ya sisanya. Nah, ini dari Rx-nya ini harus eh, yang tak terhingga harus sama dengan 0 gitu ya. Untuk menentukan dia konvergen atau enggak. Nah, kapan kita menentukan sisanya? Nah, nanti kita akan bahas hari ini, gitu ya. Jadi, ini adalah topik-topik yang akan kita bahas untuk pertemuan keempat ini, ya. Nah, di sini representasi dari uh, deret gitu ya. Misalkan di situ kita ada fx gitu ya, fx suatu fungsi gitu ya, di mana dia merupakan jumlah gitu ya, jumlah suatu deret pangkat eh, pada saat X-nya sama dengan A gitu ya. Maka di sini fx-nya sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga gitu ya. Ingat yang deret pangkat ya, power series ya yang pertemuan sebelumnya. Rumusnya adalah AK kalikan X min A pangkat K gitu ya. Dia sama dengan A0 plus A1 kalikan X min A plus A2 X min A kuadrat plus seterusnya sampai plus AN X min A pangkat N dan seterusnya. Nih ya, dan seterusnya di titik. Karena dia tak hingga gitu ya. Nah, di situ radiusnya convergence gitu ya. Nah, kita coba amati di situ. Kemarin kan kita turunkan ya, ada turunan ya. Diferensialkan yang pertama gitu ya. Kalau kita turunkan di sini, dia konstanta jadi 0 kan. Nah, ininya di pangkat 1 ya, jadinya A1 gitu kan. Terus kemudian kita integrasi di dalamnya sama dengan 1 ya, jadinya A1. Terus 2A2 kita turunkan ya, seperti biasa ya. Kalau misalkan deret, kita eh, turunkan per suku-sukunya gitu ya. Jadi 2A2 X min A, 3A3, X min A kuadrat, ditambah seterusnya sampai N kalikan AN, X min A, pangkat N 1. Tunggu sebentar ya. Sorry. Oke. Dan sama nanti ini ya. A1, 2A2 X min A, plus 3A3 X min A kuadrat, plus seterusnya sampai N, AN, X min A, pangkat N min 1, dan seterusnya. Terus kita diferensialkan lagi gitu ya. Berarti pada saat K-nya 2 ya. Gitu ya. Jadi fungsi fx maksud maaf kok ini sukunya ya. Nanti diturunkan 2 kali gitu ya. Berarti f double aksen x gitu ya. Nah, kita turunkan ya. Ini konstanta jadi 0 ya. Nah, kemudian ini menjadi 1 kali 2 atau 2A2
ini menjadi 2 kalikan 3A3 X min A gitu ya. Kan jadinya habis ini 1 ya. Terus kemudian, enggak habis sih, 1 ya, pangkat 1 ya. Plus 3 kalikan 4, A pangkat 4, X min A kuadrat, dan seterusnya. Tambah dan seterusnya. Nah, atau ekuivalen dengan ini. Ini kan saya bisa tulis juga seperti ini, jadi 2 faktorial A2 ditambah 3 faktorial A3 X min A ditambah 4 kali 3 A4 X min A kuadrat ditambah seterusnya. Kalau diturunkan lagi ya, jadi F triple X gitu ya. Triple aksen X gitu ya. Jadinya 3 faktorial A3, 4 faktorial A4 X min A, 5 plus 5 kali 4 kali 3 A5 X min A kuadrat, terus seterusnya. Diturunkan lagi jadi 5 faktorial nanti ya. Kalau dia 4 gitu ya. Dan seterusnya. Jadinya nanti eh, eh, 4 faktorial A4 gitu ya. Terus kemudian 5 faktorial A5 X min A kuadrat gitu ya. Ditambah 6 kali 5 kali 4 gitu ya. X min A eh, pangkat 3 gitu ya. Oh, ini pangkat 1 ya. Gitu ya. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian di situ dan seterusnya ya. Kalau kita teruskan, kita amati pola. Ini membentuk pola ya sebenarnya ya. Nah, di sini eh, dia diturunkan sebanyak K kali. Ini bukan, ini maksudnya adalah K ini sebanyak, dia didiferensialkan sebanyak K kali gitu ya. Ini maaf, ini K ya. Didiferensialkan sebanyak K kali. Jadi fx turunannya sebanyak K. Dia itu sama dengan K faktorial. Kita amati ya, ini sama dengan 1 faktorial kan. Nah, ini ya, jadi 2 faktorial. Kalau turunnya ada 3 kali ya. Jadi 3 faktorial. Kalau 4 jadi 4 faktorial. Dan seterusnya. Kalau K, jadi dia K faktorial kalikan AK. Ya, ini juga dilihat ya. Jadi dipahami ya. Ditambah jumlah dari setiap suku-suku yang mengandung faktor X min A. Ini saya blok merah. Blok, saya blok gitu ya. Saya blok, saya tebalkan gitu ya. Menunjukkan dia ditambah dengan dari suku-suku yang mengandung faktor X min A gitu ya. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan nilai AN-nya sebenarnya. Nanti kan ini sampai AN ya. Kita menilai nilai AN-nya gitu ya. Atau AK-nya gitu ya. Di sini. Nah, pada saat X-nya sama dengan A, karena di sini deret pangkat pada saat X-nya sama dengan A gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan di situ ya. Jadi di sini yang mengandung unsur X min A yang saya blok hitam ini, dia akan menjadi 0 kan? Ya kan, dia akan jadi 0. 0 semua ya. 0. Sehingga yang sisa ini ya, kelihatan ya. Mana pun saya pilih. Nah, ini. F aksen A-nya sama dengan A1, F double aksen A-nya sama dengan 2 faktorial, gitu ya. F triple aksennya sama dengan 3 faktorial, dan seterusnya, gitu ya. Nah, sampai F A diturunkan sebanyak K kali, itu sama dengan ini ya, K faktorial kalikan AK. Nah, atau juga kita bisa juga ekuivalen dengan AK-nya sama dengan turunan dari fungsi A sebanyak K kali gitu ya, dibagi K faktorial. Nah, ini kita substitusikan lagi ke sini. Nah, pada saat kita ganti ke sini, deretnya akan menjadi sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga F A-nya diturunkan sebanyak K kali per K faktorial ya, X min A pangkat K. Nah, ini deret ini kita namakan dengan deret Taylor. Nah, ini ya. Ini kan tadi angkanya ya, sama kayak yang tadi ya. Yang ini, yang udah kita simpulkan bersama. Terus kita masukkan, ini kan deret pangkatnya ya. Saya masukkan angkanya ke sini ya. Jadinya seperti ini. Nah, kalau saya jabarkan, angkanya dimulai dari 0 sampai tak terhingga seperti ini. FA diturunkan 1 kali gitu ya. X min A. Terus F double aksen A per 2 faktorial X min A kuadrat ditambah seterusnya turunan terhadap fungsi FA sebanyak N kali per N faktorial X min A pangkat N dan seterusnya. Nah, ini ya, ini kita namakan dengan daerah Taylor. Nah, ini definisinya. Setelah digeneralkan, ada definisinya. Ini ya, definisinya secara general. Jadi, jika diberikan suatu fungsi f, gitu ya, dia fungsi dengan turunan untuk setiap tingkatan ya,
setiap n kali, misalkan seperti itu, dalam suatu interval yang memuat suatu titik A gitu ya, A atau titik tertentu gitu. Di sini deret Taylor yang dibangun oleh fungsi f pada x sama dengan A, dia akan sama dengan ini. Sama yang tadi kita sudah cari bersama ya. Jadi sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga turunan dari fungsi FA sebanyak K kali gitu ya, per K faktorial X min A pangkat K sama dengan FA plus F aksen A kalikan X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial kalikan X min A kuadrat plus seterusnya sampai FA diturunkan sebanyak N kali per N faktorial X min A pangkat N dan seterusnya. Ya, karena dia darinya tak. Nah, tadi saya juga sempat mengatakan ada namanya deret Maclaurin. Ya, dari fungsi f itu adalah ini. Deret Taylor yang dibangun dari fungsi f pada saat x-nya sama dengan 0. Ini ya. Ini kan pada saat x-nya sama dengan a ya. Kalau misalkan nanti kita ganti a-nya sama dengan 0, maka deret itu kita bisa juga namai dengan deret Maclaurin. Ya, jadi seperti ini ya bentuknya ya. Sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga turunan dari fungsi f0 gitu ya. Diturunkan sebanyak K kali per K faktorial kalikan X pangkat K, itu akan sama dengan F0 ditambah F aksen 0, X ditambah F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat, plus seterusnya sampai turunan dari F0 sebanyak N kali per N faktorial X pangkat N. Jadi tinggal kita substitusikan aja, X-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini namanya deret Maclaurin, bedanya itu aja. Oke? Nah, ini mulai kita ke contoh ya. Contohnya. Jadi tinggal pakai aja langsung ya. Pakai aja langsung nih definisinya. Nggak perlu pembuktian kayak tadi, nggak perlu. Langsung aja dipakai, nggak apa-apa ya. Ini yang deret Taylor-nya, ini yang Maclaurin. Bisa langsung dipakai, gitu ya. Ini langsung ya contohnya. Misalkan silakan mencari gitu ya, temukan gitu ya, deret Taylor yang dibangun oleh fungsi fx-nya sama dengan nih, fx-nya sama dengan 1/x gitu ya, pada a-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, apakah deret tersebut ini deret Taylor itu ya, dari fungsi yang dibangun dari fungsi fx sama dengan 1/x pada a sama dengan 2 itu konvergen ke 1/x gitu ya. Nah, ini kan tadi ya rumusnya ya, deret Taylor-nya sama dengan ini. Sigma K sama dengan 0 sampai tak terhingga fungsi F2 diturunkan sebanyak K kali gitu ya, per K faktorial X min 2 pangkat K. Nah, ini kita ganti 2, langsung aja dipakai gitu ya. Rumus yang atas tadi, saya bilang ini ya, hanya kan 2. Terus kemudian ini udah, K-nya dimulai dari 0 sampai tak terhingga. Silakan dimasukkan, jadinya F2 plus F aksen 2, X min 2, ditambah F double aksen 2 ya, F, per 2 faktorial kalikan X min 2 kuadrat, ditambah seterusnya sampai turunan dari fungsi F2 sebanyak N kali, per N faktorial kalikan X min 2 pangkat N, X min 2 pangkat N, dan seterusnya. Nah, ini bisa untuk yang ini, itu bisa dibantu sama ini ya. Saya buat ini gitu ya, untuk membantu kalian gitu ya. Jadi fx-nya tadi kan fungsinya ini ya, super x ya. Nah, atau kita bisa tulis juga seperti ini ya, x pangkat min 1. Kalau saya masukkan x-nya di sini karena 2 ya, a-nya tadi ya, x-nya sama dengan 2, f2-nya sama dengan 2 pangkat min 1 atau sama dengan setengah. Jadi pahami ya. Terus kalau saya turunkan ya, jadinya diturunkan ya, jadi min x pangkat min 2. Paham ya? Ini ya. Terus sehingga f aksen 2-nya sama dengan min setengah, masukkan aja x-nya 2 gitu ya. Min 1/2 kuadrat, 1 min 1/4 gitu ya. Terus kalau kita diturunkan 2 kali gitu ya, jadi sama dengan 2 faktorial kalikan x pangkat min 3. Ini kan sama aja nanti 2 kan, 2x kan sebenarnya, 2x min 3 kan, karena negatif jadi 2 kan ya. Jadi plus ya 2 ini. Atau kita bisa tulis dengan 2 faktorial kalikan x pangkat min 3. Nah, kita masukkan x-nya gitu ya, 2, jadinya di sini jadinya ini ya, min 2 pangkat 3 kalikan 2 faktorial sebenarnya. Nah, terus kita pindahkan ke sini gitu ya, ke sini. Jadinya bentuknya ini. Buat apa ya? Biar tinggal kita masukkan aja. Ini kan bentuknya kayak gini. Nanti tinggal kita ganti aja ini dengan ini gitu. 1/2 pangkat 3. Nah, yang ininya kita ganti dengan min 1/2 kuadrat. Yang F2-nya tinggal setengah gitu ya. Biar lebih mudah. Nah, kalau sudah seterusnya gitu ya, sampai N gitu ya, berarti diturunkan sebanyak N kali gitu ya. Fungsi fx diturunkan sebanyak N kali. Nah, dia akan bentuk pola ya. Ini kan berganti tanda ya. Ini positif, ini negatif, ini positif, dan seterusnya. Jadi min 1 pangkat N, N faktorial, ini ya.
diturunkan 2 kali berarti 2 faktorial. 1 kali kalikan 1 faktorial gitu ya. Terus kemudian n faktorial kalikan X pangkat min n plus 1. Nih, kalau diturunkan 2 kali ya, ininya jadinya min n plus 1 gitu kan. Nah, ini kalau kita bentuk polanya seperti ini. Nah, kalau saya masukkan X-nya 2, jadinya F2 diturunkan sebanyak n kali per n faktorial sama dengan ini. Min 1 pangkat n per 2 pangkat n plus 1. Ini saya pindah ruas ke sini gitu ya. Jadinya seperti ini gitu ya. Nah, nih. Nah, baru seterusnya ya. Nah, ini kita tinggal masukkan F2-nya setengah gitu ya. Terus F aksen 2-nya sama dengan ini ya. Min 1 per 2 kuadrat. Jangan lupa ininya, biar pangkatnya ya, X min 2. Nah, ininya kita ganti dengan 1 per 2 pangkat 3. Kalikan ininya. Jadinya X min 2 kuadrat per 2 pangkat 3. Dan seterusnya. Ini bertanda-tanda ya. Jadi plus min terus ya. Plus min, dan terusnya. Sampai ininya sama dengan ini. Kita bisa ganti dengan ini. Min 1 pangkat N. X min 2. Ini ya, jangan lupa. Pangkat N per 2 pangkat N plus 1 dan seterusnya. Ditambah seterusnya. Karena dia tidak tak hingga. Nah, dia konvergen ya. Secara absolut gitu ya. Mutlak untuk X min 2-nya kurang dari 2. Nah, ini kan deretnya kan sebenarnya ini. Ingat ya, limit dari X min 2 gitu ya. N plus 1 gitu ya. Per 2 N plus 2 gitu ya. Kalikan 2 pangkat N plus 1 gitu ya. Dibagi X min 2 pangkat N gitu ya. Ini kita coret gitu ya. Terus ininya kan hanya plus 1 gitu ya. Ini kita coret gitu ya. Sehingga di sini limit N mereka tidak terhingga ya. X min 2 gitu ya. Dibagi 2 gitu ya. Nah, ini sendiri dia bentuknya konstanta ya. Jadinya X min 2 per 2. Ingat deret itu konvergen pertemuan sebelumnya ya. Deret yang ini tadi konvergen pada selang intervalnya X min 2 kurang dari per 2 kurang dari 1 ya. Atau kita juga ekuivalen dengan ini. Paham ya? Kurang dari 2. Nah, ini disebut dengan radius konvergensinya. Ingat pertemuan sebelumnya ya. Jangan dilupakan konvergensi. Nah, atau dia juga kita bisa ekuivalen dengan min 2 kurang dari X min 2 gitu ya. Terus kurang dari 2. Nah, ini menjadi 0, X kurang dari 4. Nah, jadi di sini dia konvergen ya. Pada selang ini, X min 2 sama aja sih. Cuma penjabarannya seperti ini gitu ya. X min 2 mutlak kurang dari 2. Kalau kita lihat dari buku gitu ya, maunya kan ringkas ya. Buku kan ringkas, seringkas mungkin gitu ya. Nah, kalau untuk penjabaran ya silakan dilakukan sendiri. Kalau misalkan presentasi, ya nanti ada penjabaran gitu ya. Kayak gini, diperlukan penjabaran seperti ini gitu ya. Jangan seperti saya menjelaskan gitu ya. Nah, beda kalau kalian nanti kalau misalkan memang ada waktu sendiri untuk presentasi, kita kan masih ada, nanti kan juga ada buku list, kita nggak tahu juga nanti mau presentasi atau enggak, misalkan apa juga harus ada penjelasan gitu ya, jangan buku juga, itu yang harus diingat gitu ya. Kalau ada penjabaran seperti ini, jangan yang saya tulis-tulis gini nanti diikutin kayak gitu. Tapi udah diketik kayak gitu, yang sudah ada kayak gini, ya yang saya tulisnya sudah diketik gitu ya, bedakan gitu ya. Nah, ini penjabarannya ya, jadinya X min 2 mutlak kurang dari 2. Nah, atau kita penjumlahannya gitu ya. Ini sebenarnya bentuknya deret geometri ya. Suku pertamanya setengah, rasionya adalah min. Kalau kita bagi ya, suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya, kita tahu rasionya sama dengan min X min 2 per 2 ya. Rasionya juga konstan gitu ya. Sama ya, sama tetap, yaitu ini gitu ya. Nah, setelah itu sama kayak karena dia deret geometri kan, A plus 1 min R ya, tinggal dimasukkan aja sama, dia akan kembali lagi ke sini. Kayak gitu ya. Jadi intinya deret Taylor ini yang dibentuk oleh Fx-nya ini, dia konvergen ke super X-nya, kayak gitu. Pada A sama dengan 2, gitu ya, dia konvergen ke super X, gitu ya. Pada selangnya, ini tadi, mutlak X min 2 kurang dari 2, atau X-nya 0 sampai 4. Nah, ini ya, ini penjabarannya. Nah, tadi ada namanya Taylor series, juga ada namanya Taylor polynomial. Nggak jauh beda sebenarnya. Ini cuma istilah saja sebenarnya. Ya diikuti aja gitu ya di bukunya. Jadi ada namanya fungsi linier. Nah, karena tadi kita bicaranya deret Taylor itu berhubungan dengan diferensial dari fungsi f gitu ya sebanyak n kali gitu ya pada titik A tertentu gitu ya. Maka di juga ada namanya fungsi f yang terdiferensial
linier gitu ya, secara linier ya. Fungsi f-nya pada suatu titik A gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan polinomial dengan degree 1. Kalau degree-nya 1, kita bisa tulis seperti ini bentuknya ya. Jadi P1X sama dengan FA, F aksen A, X min A. Jadi kalau sebanyak N, jadi PNX dan seterusnya ya. FA plus F aksen A, X min A, plus seterusnya. Nah, ini makanya ada definisi secara umum gitu ya. Jadi kalau misalkan, atau sama dengan ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita bilang eh, deret, nah itu deret tuh bentuknya kayak ini loh. Ada notasi sigmanya gitu ya. Tapi kalau kita bilang em, polinomial, nah bentuknya kayak gini. Sebenarnya kayak itu aja sih bedanya, kayak gitu ya. Bedanya itu aja sebenarnya. Ini kan definisinya ya, kita baca nih definisinya. Jika f adalah suatu fungsi gitu ya, dengan dia diturunkan sebanyak ordernya k kali gitu ya, k-nya 1, 2, 3, dan sampai dia bilangan asli n gitu ya, pada suatu interval yang memuat a, suatu titik tertentu di situ, untuk sembarang bilangan bulat n dari 0 sampai dengan n ya, ini bilangan asli, polinomial Taylor dari eh, order n gitu ya, yang dibentuk dari atau dibangun dari fungsi f pada x sama dengan a, itu adalah suatu polinomial. Nah, bentuknya kayak gini ya secara umumnya, sebanyak n, fa plus f aksen a, x min a, ditambah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, eh, fa double aksen per 2 faktorial, x min a kuadrat, ditambah seterusnya sampai f a diturunkan sebanyak a kali per k faktorial, kalikan x min a pangkat k, dan seterusnya sampai FA diturunkan sebanyak n kali per n faktorial x min a pangkat n. Nah, itu tadi ya. Ini definisinya untuk polinomial Taylor. Nah, silakan cari gitu ya, di contoh lagi Dirac Taylor dan polinomial Taylor yang dibangun oleh fx-nya sama dengan e pangkat x pada x sama dengan 0. Nah, ingat di sini fungsi fx-nya sama dengan e pangkat x. Nah, mau dia diturunkan sampai n kali, dia akan sama dengan e pangkat x ya. Benar kan ya? Dilihat lagi itu kalkulus diferensial ya. Nah, kan kalau diturunkan beberapa kali dia akan tetap sama e pangkat x gitu kan. Nah, kalau saya masukkan x-nya kan sini pada x sama dengan 0 ya. Jadi f0 diturunkan sebanyak n kali dia akan sama dengan 0. Jadi e pangkat 0 kan sama dengan 1 ya. 1. Untuk n-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya saya bilang asli. Nah, kemudian di sini Dirac Taylor ya, Dirac Taylor ya, kita mencari Dirac Taylor yang dibangun oleh suatu fungsi f pada x sama dengan 0 gitu ya. Nah, silakan dijabarkan seperti ini ya. F0 plus F aksen 0 X, F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah seterusnya sampai turunan dari F0 sebanyak N kali ya, per N faktorial em, X pangkat N dan seterusnya. Nah, ini juga bisa diuraikan seperti ini ya. Tadi ingat ya, di sini eh, turunannya gitu ya, dia akan sama dengan 1 gitu ya. F0 juga sama dengan 1, ini sama dengan 1, turunannya 1 ya, 1 kalikan X, jadi tinggal sisanya aja. Jadi X kuadrat 2 X, sampai seterusnya sampai X pangkat N per N faktorial. Karena ini juga sama dengan 1 ya. Nah, atau eh, kita juga bisa tulis seperti ini ya dalam bentuk deretnya. Ini kan deret Taylor ya, bentuknya sigma. K sama dengan 0 sampai dengan tak terhingga X pangkat K per K faktorial. Gitu ya. Nah, di sini deret ini kita juga bisa katakan sebagai deret Maclaurin. Kenapa? Tadi definisinya pada saat X-nya, deret Taylor pada saat X-nya sama dengan 0, kita juga bisa sebut sebagai deret Maclaurin ya. Jadi deret Maclaurin untuk fungsi E sama dengan X gitu ya. Nah, nanti untuk menentukan konvergennya ada cara sendiri. Nah, nanti akan dibahas. Nah, kemudian untuk polinomial Taylor-nya pada tingkatan n gitu ya, X-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, bentuknya kayak gini ya. Kalau polinomialnya, Pnx-nya, nah kita bisa bilang ini penjabarannya. Ya, 1 jadi Pnx gitu ya, sebanyaknya 1 plus X kuadrat per 2, dan tambah seterusnya sampai plus X pangkat N per N faktorial. Nah, ini contoh yang lain, silakan mencari deret Taylor dan polinomial Taylor yang dibangun oleh suatu fungsi fx sama dengan cos x pada x sama dengan 0. Nah, ini solusinya ya. Fungsinya tadi apa? Fx-nya cos x gitu ya. Diturunkan pertama, turunan pertamanya min sinus x. Turunan keduanya min cos x. Turunan ketiganya sin x. Terus seperti itu terus. Sehingga sebenarnya dia akan membentuk suatu pola. Pada saat dia diturunkan sebanyak 2n ya. Dia kok itu diturunkan k-nya genap gitu ya.
maka di situ dia akan bentuknya min 1 pangkat N cos X, karena dia berganti tanda ya, plus minus terus. Terus kemudian pada saat dia ganjil gitu ya, pangkatnya ganjil, maka dia menjadi F untuk 2N plus 1 X sama dengan min 1 N plus 1, ya, dia ganjil kan ya, sin X, kayak gitu ya, sinus X. Nah, di sini karena X-nya sama dengan 0, maka kosinusnya akan bernilai 1, sinusnya akan bernilai 0. Kayak gitu. Sehingga F2N pada saat X-nya 0, dia akan menjadi min 1 pangkat N, sedangkan eh, F2N, F pangkat 2N plus 1, 0, dia X-nya 0, ya, maka sinusnya kan 0 ya, dia akan sama dengan 0. Berarti sebenarnya hanya ada satu aja sih nanti, ya. Tapi nggak apa-apa dijabarin dulu aja. Jadi deret Taylor-nya yang dibangun oleh suatu fungsi f pada x sama dengan 0, itu sama dengan f0 ditambah f aksen 0x gitu ya. Ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial x kuadrat ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 3 ditambah seterusnya sampai f pangkat f0 ya, turunan tetap sebanyak n kali gitu ya, per n faktorial x pangkat n dan seterusnya ya. Nah, silakan dimasukkan di situ eh ya, F0-nya 1 gitu ya. Ini ya. Terus ini 0, jadi yang ganjil gitu ya. Yang pangkatnya ganjil gitu ya. Turunannya pangkat ganjil, dia pasti akan 0. Jadi nanti sisanya tinggal yang pangkatnya genap. Ya kan? Gitu ya. Nah, terus dia berganti tanda ya. Ini plus, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Nah, sehingga bentuknya nanti kayak gini nih. Kalau polinomialnya 1 min x kuadrat per 2 faktorial plus x pangkat 4 per 4 faktorial, negatif seterusnya, tandanya ya, dia berganti tanda seterusnya, plus min 1 pangkat n, ya, dia tinggal x pangkat 2n ya, per 2n faktorial. Nah, kalau untuk deret pangkatnya, sama dengan k sama dengan 0, ini min 1 pangkat k, x-nya ya 2k per 2k faktorial. Ya, perbedaan antara polinomial Taylor dan series deret Taylor. Nah, ini ada lagi nih, muncul namanya teorema Taylor. Nah, kalau teorema Taylor, nanti kan dia nggak terhingga ya, ingat nih, tidak terhingga. Sebenarnya nanti sisanya, ini sisanya ya, itu nanti ada, kita menemukan sisanya di situ nanti, di titik ini. Nah, kita terus di sini. Jika F dan eh, dia diturunkan ya, sebanyak N kali, jadi bentuknya kayak gini, F aksen, F double aksen, seterusnya sampai F diturunkan sebanyak N kali, dia continue pada suatu interval tertutup antara A dan B, A sampai B gitu ya. Terus kemudian F pangkat N-nya ini merupakan dia fungsi yang terdiferensial ya, diturunkan pada suatu interval terbuka antara A dan B, maka di situ akan ada suatu bilangan C gitu ya. Ya, suatu bilangan C antara A sampai dengan B. Sedemikian hingga nah ini bentuknya ini. Hampir sama, cuma nanti sisanya. Nah, nih, di titik tadi itu sebenarnya kita ada namanya sisanya. Nah, ini sebenarnya sisa ya. Sisa dari Taylor-nya. F pangkat N plus 1 pangkat C, N plus 1 ini banyaknya turunannya ya, per N plus 1 faktorial B min A N plus 1. Di mana nanti C-nya ini ya, X-nya diganti C ya, itu terletak di antara A sampai dengan B. Ya. Nah, dari situ, ya, disimak dulu aja, eh, rumus Taylor-nya, ya, jika F itu adalah suatu derivatif, diturunkan ya, sebanyak N kali pada suatu interval terbuka I tertentu ya, yang memuat A gitu ya, untuk setiap bilangan bulat positif N, untuk setiap X dalam suatu interval I-nya, nah, maka dia akan berlaku seperti ini. Sama, cuma plus Rnx. Nah, Rnx ini yang ini tadi. Nih, oke. Nah, kita ganti di situ. Kemarin ganti B-nya, kita ganti X ya. Jadi Rnx-nya sama dengan F pangkat N plus 1C, ya. Tambah nanti C-nya. Terus kemudian per N plus 1 faktorial kalikan X min A pangkat N min 1. N plus 1. Di mana C-nya antara A sampai dengan X. Nah, ini bentuknya kayak gini. Ya, dari Taylor yang sebenarnya seperti ini ya bentuknya ya. Nanti ya. Fx sama dengan Pnx, ya, polinomial yang kita bahas, plus sisanya, Rnx. Nah, nanti untuk konvergensinya, kita hanya lihat dari sisanya saja, Rnx-nya saja. Nah, nyambung ke konvergensi dari deret Taylor. Jika limit dari suatu Rn-nya, tadi sisanya tadi ya, dari deret Taylor-nya itu,
pada saat ketika n sampai tak terhingga sama dengan 0, untuk setiap x dalam suatu interval i, maka deret Taylor untuk f dia akan konvergen. Ya, jadi kalau limitnya basisnya sama dengan 0, maka di situ deret Taylor f-nya akan konvergen. Konvergennya sama dengan nilai fungsinya, fx-nya. Fx sama dengan ini ya tadi ya, n sama dengan 0 sampai tak terhingga, f pangkat n pangkat f pangkat n c gitu ya, per n faktorial x min c pangkat n. Nah, so next contoh aja. Nah, ini contoh ya. Nah, misalkan di sini tunjukkan bahwa deret Taylor yang dibentuk atau dibangun dari suatu fungsi fx sama dengan e pangkat x ya pada x sama dengan 0, dia konvergen pada fungsi fx-nya sendiri untuk setiap x adalah bilangan real ya. Nah, tadi ini ya berarti identitasnya bilangan real ya. Jadi minta terhingga sampai tak terhingga, fungsi fx-nya sama dengan e pangkat x pada a sama dengan 0. Nah, ini ya e pangkat x-nya. Kenapa kok bisa muncul kayak gitu? Tadi kan kita sudah cari bersama ya. Ini mana pulpen saya nih? Ini ya. eh Tadi fungsi fx sama dengan e pangkat x gitu ya. Nah, kalau kita turunkan sebanyak n kali, dia akan sama dengan e pangkat x. Nah, kalau saya masukkan, tadi itu udah sama ya, x-nya sama dengan 0 ya. Nah, maka dia akan sama dengan 1. Jadi kan kayak gitu ya. Nah, kemudian sehingga ini, kita bisa lihat di sini polinomialnya, e pangkat x sama dengan 1, plus x kuadrat per 2 faktorial, plus terusnya sampai x pangkat n per n faktorial, plus Rnx gitu ya. Rnx-nya apa? Dia sama dengan e pangkat c gitu ya. Fungsinya e pangkat x ya. Lihat yang ini. Ini ya. X-nya jadi c ya. E pangkat c, ini kan fungsinya x-nya ya. Pangkat c. Terus kemudian per n plus 1 faktorial. Nah, ini dipakai ini ya. N plus 1 faktorial kalikan x tadi A-nya 0 ya. X pangkat n plus 1. Nah, ini. Ini untuk sisanya. Pakai aja yang definisi di atas. C-nya di antara A-nya ya, tadi kan 0 ya. X-nya 0 sampai dengan X. Ya, antara 0 sampai dengan X. Nah, kemudian di sini, nah, saya agak jabarin deh di sini ya. Jadi tadi Rnx-nya itu kan tadi sama dengan E pangkat C ya, punya di C. Terus N plus 1 faktorial kalikan X pangkat N plus 1. Ini ya tadi ya. Nah, kemudian terus di sini C-nya antara 0 sampai dengan X gitu ya. Sampai dengan X. Kita lihat yang C sampai dengan X gitu ya. C kurang dari X gitu ya. Nah, ini ekuivalen ya. Kalau kita masukkan E pangkat C-nya harus kurang dari E pangkat X. Ya enggak? Gitu kan ya? Betul ya? Nah, seperti ini. Kalau saya eksponensialkan kedua luas. Nah, sekarang kita tergantung sama nilai X-nya nih. Untuk nilai X-nya itu eh, kurang atau dia sama dengan 0, maka di sini E pangkat D-nya akan kurang dari E pangkat 0 atau sama dengan 1 gitu ya. Ekuivalen berarti E pangkat D-nya eh, kurang dari 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk X-nya itu lebih dari 0, maka eksponensial D-nya dia akan eh, sama ya. X-nya, E-nya pangkat X-nya lebih data hingga ya, kan dia X-nya lebih dari 0. Nah, ini dua persamaan ini ya. Nah, dari sini, maka nanti ada dua kemungkinan di situ. Sehingga tadi Rnx mutlaknya itu akan sama dengan ini tadi ya. Ini ya. eh, Mutlak dari E pangkat C per N plus 1 faktorial X pangkat N plus 1 gitu ya. Ini ya. Nah, ini. Dan ini sendiri, dia tadi apa? E pangkat C-nya kan kurang dari 1 ya. Ini untuk X-nya kurang dari sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita juga bisa tulis seperti ini ya. Kurang dari, bisa juga C-nya ini kan, kalau dia 0 jadi 1 ya. Sama dengan 1, ya ini kan. 1 per N plus 1 faktorial. Dari ini loh. Tadi kan kalau X-nya kurang dari sama dengan 0, maka dia seperti ini kan. Jadi kan kurang dari sama dengan 1, nya sama. X pangkat
N plus 1. Ya, bisa tulis seperti ini kan ya. Nah, sekarang kita lihat limit dari eh, X mendekati tak terhingga untuk, N mendekati tak terhingga ya. N mendekati tak terhingga untuk X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial, eh, dia sama dengan 0. Nih, dia ngomongnya sama dengan 0. Nah, kenapa kok seperti itu gitu ya? Ya. Nah, kita lihat di situ. Oh, langsung aja sih. Jangan dulu deh. Bentar. Kalian. Ini kalau back gimana back? Nggak bisa back. Udahlah. Nah, ini untuk X sama dengan ini ya. Tuh, oke. Nah, di sini ya aja dulu. Untuk X-nya lebih dari 0. Ya. X-nya lebih dari 0, maka juga sama ya. Rn X-nya itu dia akan sama dengan E pangkat C per N plus 1 faktorial, gitu ya. Terus X pangkat N plus 1, gitu ya. Maka dia juga kurang dari, ini kan dia kurang dari ini ya, E pangkat X. Maka kita juga bisa katakan dia kurang dari mutlak dari ininya kan juga E pangkat C kan katanya kurang dari E pangkat X ya. Pada saat X-nya lebih dari 0 kan. E pangkat X per N-1 faktorial X pangkat N-1, N plus 1 ya. Nah, atau sama kayak gini nih. Nah, nih, dua ini ya. Pada saat X-nya lebih dari 0, maka dia kan ini juga lebih dari ini. Jadi kan ininya E pangkat C-nya ya. Nah, ini juga sama. Ini kan ini kan. Nah, bisa tulis seperti ini ya, bisa dipahami ya. Kalau pada saat X-nya kurang dari sama dengan 0, maka mutlak dari NX, NX-nya itu kurang dari sama dengan X mutlak dari X pangkat N, X pangkat N, X mutlak pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, kita lihat di situ nilai limitnya, limit dari ini, gitu ya, atau ini ya, itu sama dengan 0, gitu ya. Di limit, bagi yang rasio tes yang kemarin, gitu ya, kita kan bisa tulis kayak gitu ya. Jadi, X pangkat N plus 2 per N plus 2 faktorial dikali, atau N plus 1 faktorial, gitu ya. Langsung aja, N plus 1 faktorial per X pangkat N plus 1, gitu ya. Saya langsung ya, kalau mau cari ininya, di pertemuan sebelumnya udah saya jelaskan juga, gitu ya. Nah, ini kan sama dengan plus 1, gitu ya. Saya coret, terus ya ini saya coret dengan yang ini. Sehingga limit dari N mendekati tak terhingga, jadinya X per N plus 2, kayak gitu ya. Nah, ini sendiri, eh dia akan sama dengan, dia dibagi N, ya. Jadi sama dengan 0 ya. Ya kan? X per N, ini N per N-nya sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan plus 0 ya. 0 dibagi 1 plus 0 gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, ininya 0. Nah, sama kalau misalkan kita tambah konstanta, ingat di sini kan konstanta ya dia ya, E pangkat X ya. Dia juga sama dengan 0. Nah, ini juga E pangkat C kan juga sama dengan 0 kan? Ya, karena di sini juga konstanta loh ya. Maka di situ dia juga sama dengan 0. Karena limit dari X pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial sama dengan 0, ini ya, mau dikalikan berapapun, dia kan juga pasti akan 0 kan? Nanti kan konstantanya menghasilkan limit yang sama juga sama dengan 0. Maka di sini untuk setiap X, limit dari R n X gitu ya, untuk M mendekati terhingga dia juga sama dengan 0. Dan, nah, dari definisi ini apa? Kalau misalkan nilai limit dari Rn, n mendekati terhingga sama dengan 0, maka deret Taylor tersebut dia konvergen ke nilai fx-nya itu sendiri. Nah, ini. Berarti di sini, karena nilai limit Rn x-nya sama dengan 0, maka deret ini tadi, ya, dia konvergen pada EX. Kembali lagi ke fungsi EX-nya untuk setiap nilai X-nya. Nah, ini ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk deret pangkat, deret Taylor, itu eh, pasti nanti ada RNX-nya. Nah, kayak seperti ini ya rumusnya, bisa digunakan aja langsung sesuaikan dengan fungsinya. Terus kita mencari nilai limitnya. Kalau nilai limitnya sama dengan 0, maka secara otomatis deret tersebut konvergen ke fungsi tersebut untuk setiap nilai X-nya. Seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya kayak tadi pengembangan dari sebelumnya gitu ya. Ini teoremanya ya. Jika misalkan ada suatu konstanta M gitu ya, ya konstanta positif M gitu ya, sedemikian hingga mutlak dari F pangkat N plus 1T-nya kurang dari sama dengan M gitu ya. Cuma tadi sebenarnya dari yang atas ya. Untuk setiap T-nya antara X dan A gitu ya, X sampai dengan A, secara inklusifnya maka
tadi sisanya ini ya, sebenarnya Rn X-nya dari teorema akan seperti ini. Jadi mutlak dari Rn X itu kurang dari sama dengan M kalikan X min A mutlak pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Atau seperti ini ya. Tadi kan Rn X-nya sebelumnya ya, itu kan sama dengan ini. Dengan nih, saya copy, saya tulis di atas dia. F N plus 1 ya, eh, C gitu ya. Terus di mana N plus 1 faktorial kalikan X min A, jika pada fungsinya pada A ya, X sama dengan A, pangkat N plus 1 gitu ya. Di mana C itu terletak pada A gitu ya, sampai dengan X gitu ya. Ini ya. Nah, kemudian di sini, tadi kan ini awalnya ya. Nah, di sini dari teorema ini, jika nanti ada M konstanta, silakan diambil sembarang gitu ya. Ambil aja, ambil M konstanta gitu ya. Konstanta, jika ada M konstanta gitu ya. Sedemikian hingga, nah ininya, mutlak dari ini ya, ini ya, F ya, N plus 1 C-nya gitu ya, mutlaknya kurang dari sama dengan M, kita pilih sembarang M-nya konstanta, bilangan bulat positif gitu ya. Nah, untuk setiap C-nya itu antara A, ini ya sama ya, sampai dengan X. Nah, ini kan ya. Maka di sini Rn X-nya, mutlaknya, kayak tadi sebenarnya, dia akan sama dengan ini tadi kan ya. eh, Mutlak dari F, ini ya tadi ya. F, N plus 1, C per N plus 1 faktorial, gitu ya. Kalikan X min A, N plus 1, gitu ya. Nanti kan ini. Nah, ini kurang dari, nah ini sama dengan M. Kan sama aja dengan ini ya. Nah, ininya. Kan kurang dari sama dengan M. Saya ganti dengan ini. Kurang dari sama dengan M, gitu ya. M kalikan eh, X min A, N plus 1, gitu ya. Per N plus 1 faktorial. Atau dia akan sama dengan M, konstantanya keluar. X min A, mutlak ya. N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, ini kan sama kayak gini nanti. Oke, jadi Rn X mutlak itu akan kurang dari sama dengan M X min A pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial. Nah, seperti itu. Intinya sama kayak tadi sebenarnya, ya, sama kayak tadi. Ini kayak turunannya lagi, gitu ya, dari definisi yang sebelumnya. Contoh, simak dulu aja, nanti ada latihannya kok. Eh, Tunjukkan bahwa deret Taylor untuk fungsinya sin X ya. X-nya sama dengan 0, dia konvergen ke setiap nilai X-nya. Nah, tadi fungsinya sin X, fx-nya sama dengan sin X ya. Turunannya berarti cos X, turunan keduanya min sin X, seterusnya turunan ketiga min cos X. Nah, kalau dia turunannya dia genap, berarti F2K ya, sebanyak 2K kali ya. Fx itu sama dengan dia berganti tanda ya, min 1 pangkat K sin X gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ganjil jadi F2K plus 1 gitu ya. X-nya jadi sama dengan min 1 pangkat K cos X. Ya. Nah, kalau kayak gini, ingat tadi kembali lagi di awal, eh, X-nya 0, berarti kalau sin 0, maka dia jadi 0, kalau cos 0, dia akan 1. Sehingga bentuknya seperti ini. Oke? Nah, sehingga di sini karena dia 0 gitu ya, maka di sini akan ada suku-suku yang berpangkat ganjil saja, ya enggak? Ini kan jadi pasti akan sama dengan 0. Nah, untuk N-nya sama dengan 2K plus 1, yang bernilai ganjil, gitu ya. Maka berdasarkan ininya, teorema Taylor-nya, sin X-nya sama dengan, silakan dimasukkan ya, X min X pangkat 3 per 3 faktorial, plus 5, plus X pangkat 5 per 5 faktorial, min seterusnya, ini kan, tandanya juga ganti ya, dan seterusnya sampai min 1 pangkat K, X pangkat 2K, X pangkat 2K plus 1 per 2K plus 1 faktorial plus R 2K plus 1X. Nah, ini sisanya ya. Nah, sesungguhnya tinggal 2K plus 1 atau yang ganjil, N-nya ganjil gitu ya. Nah, di sini untuk setiap turunan sin X, nilainya pasti akan kurang dari atau sama dengan 1. Nggak mungkin lebih gitu ya. Karena sinus 0, 0. Paling tingginya 1, ya kan?
dia kurang dari atau sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kita bisa pilih M-nya 1. Tadi kan kita bisa pilih M-nya ya, sembarang gitu ya. Yang dia lebih dari mutlak dari F pangkat N plus 1T. Silakan dipilih di sini 1. Nah, jadi bisa juga R 2K plus 1 gitu ya. Nilai X-nya. Nah, ini sama dengan, ini tadi ya, min 1 pangkat K ya, per 2K plus 2 ya, faktorial X pangkat 2K plus 2. Gitu ya. Nah, dia kurang dari, nih, 1. Ini kan saya bisa ganti dengan dia pasti kurang dari 1 ya. 1 mutlak dari X 2K plus 2 per 2K plus 2 faktorial. Nah, ini sendiri limitnya sama kayak tadi ya. Limit dari K mendekati tak terhingga untuk mutlak dari X 2K plus 2 per 2K plus 2 faktorial itu ini sama dengan 0. Maka di sini dia juga akan sama dengan 0. Kan bilang apapun kalikan 0 jadi 0. Nah, karena limit di situ, maka di sini, karena ini sama dengan 0, maka di sini limit K mendekati tak terhingga untuk R 2K plus 1X sama kayak tadi ya. Dia juga akan sama dengan 0. Berdasarkan definisi yang tadi, konvergenan, karena limit dari R 2K plus 1 X-nya sama dengan 0, maka di sini deret Maclaurin-nya, karena dia X sama dengan 0, kita juga bisa sebut juga dia sebagai deret Maclaurin ya. Dan untuk fungsi sin fx-nya sama dengan sin x, dia konvergen pada fungsi itu sendiri, yaitu sin x untuk setiap nilai x-nya. Nah, ini ya, yaitu seperti ini. Ini tinggal contoh-contohnya aja sih. Kalau yang cos X juga sama. Tadi kan sin X ya. X-nya sama dengan 0. Kalau yang ini, yang tadi kan yang ganjil ya. Sisanya kan 0. Kalau yang ini dia eh, N sama dengan 2K. Sehingga bentuknya yang genap-genap saja nih. Ya kan? 2 pangkat K. D1 min X. Tetap dari tanda ya. Plus minus. Tapi di sini dia pangkatnya genap ya. N sama dengan 2K. Kalau tadi sinus kan 2K plus 1. Ya, ganjil ya. Nah, ini jadi 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial min bla 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 plus min 1 pangkat K kalikan X pangkat 2K per 2K faktorial plus 2R 2KX gitu ya. Karena nilai kosinus itu tidak akan kurang dari atau sama dengan 1, sama kayak tadi kita bisa pilih N-nya sama dengan 1. Sehingga mutlak dari R 2KX, kalau yang R, kenapa kok dipilih 2K? Karena N plus 2K plus 1 dia akan sama dengan 0 semua kan nanti. Karena kan turunnya sinus ya, jadi 0. Nah, kemudian mutlaknya kurang dari sama dengan kita pilih N-nya 1, 1 kalikan ini. Mutlak dari X pangkat 2K plus 1 per 2K plus 1 faktorial. Nah, limit ini sendiri sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, maka di sini limit R2KX-nya dia juga sama dengan 0. Berdasarkan definisi, pada saat limit dari R2KX-nya itu, pada saat K-nya mendekati terhingga dia sama dengan 0, maka deret tersebut konvergen pada fungsinya yang di atas sebelumnya, yaitu cos X untuk setiap nilai X. Nah, deretnya sama dengan ini. Dia sampai terhingga. Tapi nanti kan untuk melihat konvergensinya, kita ngambil sisanya tadi. Seperti itu. Nah, ini contoh lain juga, misalkan ada yang seperti ini ya, eh, deret Taylor ya. Jadi nanti ada menggunakan operasi deret pangkat. Jadi nggak mungkin simpel, nanti akan ada penggabungan antara dua fungsi. Nanti di situ kalau ada penggabungan antara dua atau lebih fungsi, maka di situ akan ada operasi. Operasinya sama juga, nih ya. Jadi 1/3 kalikan 2X plus X cos X gitu ya. Nah, ini ya. Kita bisa jabarkan menjadi 2/3X ini ya. Nah, 1/3 X. Nah, cos X-nya kita masukkan deret yang sebelumnya. Nah, kita bisa pakai aja ini. Nah, ini kita pakai, kita taruh di sini. Ya, 1 min X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi seterusnya sampai plus min 1 pangkat K kalikan X pangkat 2K per 2K faktorial plus seterusnya. Nah, baru diuraikan satu-satu. Dari 2/3 X sama dengan ya, 2/3 X ditambah 1/3 X min, berapa nih? Min berapa? Plus 1/3 X min X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah X pangkat 5 per 3 kali 4 faktorial dikurangi dan seterusnya. Nah, kemudian silakan diuraikan. Ini kan bisa ya, bisa dikelompokkan. Di X min
X pangkat 3 per 6 plus X pangkat 5 per 7, 2. Silakan diuraikan, dihitung ya, manual. Dikalkulasi sendiri, dan seterusnya. Ini deretnya. Nah, kalau untuk yang contoh kedua, E pangkat X cos X, kayak gitu ya. Nah, E pangkat X sendiri tadi kan udah ya. Ini tadi deretnya 1 plus X kuadrat per 2 faktorial, udah di atas tadi, udah jelasin juga. Plus X pangkat 3 per 3 faktorial, plus X pangkat 4 per 4 faktorial, plus seterusnya. Cos X-nya sama, ya. Tadi 1 min X kuadrat per 2 faktorial, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, negatif, dan seterusnya. Nah, ini diuraikan. Ini juga, ya, diuraikan satu-satu ya. Jadi silakan ini dikalikan sama ya yang ini. Terus yang deret yang pertama kita kalikan dengan yang suku kedua dari deret yang kedua. Jadinya min ini saya keluarkan, negatifnya saya keluarkan. Dari X kuadrat ya kalikan 1 per 2 faktorial ditambah ini kalikan ini jadinya X pangkat 3 per 2 faktorial, yang ini dikalikan dengan ini, jadinya X pangkat 4 per 2 faktorial kalikan 2 faktorial, dan seterusnya dikalikan satu-satu. Terus berikutnya ini dikalikan dengan suku yang ketiga, dari deret kedua dikalikan dengan semua suku-suku dari deret pertama. Ketemunya ini, dan seterusnya. Ya, nah dia tak hingga. Nah, kemudian di sini, silakan diuraikan ya, sampai ketemunya seperti ini. 1 plus X gitu ya, ini sama ya. Nah, ini yang paket X kuadrat bisa dicoret habis ya. Terus kalau yang ini X pangkat 3 ini nggak ada ya, seterusnya ya. Berarti yang ini sama yang ini gitu ya. Nggak bisa kita coret. Biasanya nanti ini negatif ya. Jadinya nanti 1/3 gitu ya, 1/3. Dan seterusnya. Silakan dijabarin sendiri. Ada satu lagi ya, namanya deret binomial. Ya, jadi kalau bentuknya kayak gini ya. Nah, ini kalau misalnya bentuknya kayak gini, 1 plus X pangkat M, pakai saja ya. Nih, pakai aja rumusnya. 1 plus sigma K sama dengan 1 sampai tak terhingga MK X pangkat K. Ini bukan permutasi yang seperti biasanya kalian kenal. Mereka punya definisi sendiri ya. We define, where we define ya, didefinisikan sendiri. Jadi M1-nya sama dengan M. Kalau misalnya K-nya 2, dia akan sama dengan M kalikan M-1 per 2 faktorial. Kalau subbanyak K, gitu ya, K-nya lebih dari sama dengan 3, M kalikan M-1 kalikan M-2, dan seterusnya sampai M min K plus 1 per K faktorial. Bisa dipakai aja definisinya untuk deret binomial. Contoh, ini ya, saya copy lagi yang atas biar lebih mudah. Jika M-nya sama dengan min 1, ya, M-nya min 1 ya nih ya, dengan di min 1, dia sama dengan M. Kalau dia 2, K-nya 2 ya, K-nya 1, K-nya 2, di sini min 1 kalikan min 2. Ini ya, min 1 kalikan min 1 kurang min 1 kan sama dengan min 2. Per 2 faktorial sama dengan 1. Untuk K-nya lebih dari 3, jadi min 1 pangkat, min 1 sampai dengan K ya. Jadi min 1 kalikan min 2 kalikan min 3, seterusnya sampai min 1, ini kan M-nya ya, min K plus 1. Ya, ini rumusnya pakai aja lah, nggak apa-apa. Nah, ini kan jadinya min 1 pangkat N ya. Eh, ini kan sampai K ya, 1 kalikan 2 sampai 1 kalikan 2 kalikan 3, seterusnya sampai dengan K gitu ya. Atau kita bisa tulis sebagai K faktorial. K faktorial per K faktorial, coret ya. Dekonsolasi jadinya min 1 pangkat K. Jadi kalau untuk bentuknya seperti ini, 1 plus X pangkat min 1, kita bisa tulis seperti ini. 1 ya, pakai aja nggak apa-apa. Plus sigma K sama dengan 1 sampai tak terhingga min 1 pangkat K, X pangkat K. Nah, silakan diuraikan 1, dimasukkan ya, K-nya dimulai 1 sampai dengan tak terhingga. Min X plus X kuadrat, min X pangkat 3, dan seterusnya sampai ini. Min 1 pangkat K, X pangkat K, dan seterusnya. Ini untuk deret yang binomial. Contoh yang lain. Simak dulu aja, nanti ada latihannya kok ya. Karena ini berurutan, lumayan banyak. Takutnya materinya nggak nyampe. Saya menyampaikan materinya dulu. Jadi 1 plus X pangkat setengah sama dengan 1 plus X per 2 ditambah setengah kalikan min setengah per 2 faktorial. Kayak tadi ya, kalau misalkan M-nya setengah, kayak gitu ya. Berarti di sini setengah satunya, K-nya pada saat 1 gitu ya, maka dia akan sama dengan setengah. Nah ini ya, deretnya jangan lupa ya, X-nya, jadi setengah. Terus kemudian, ini kan bentuknya kayak gini nih. Ya, kalau M-nya ini setengah, nah 1 ditambah gitu ya. Ini kan X-nya kan berjalan terus, kan dari 1 sampai tak terhingga. X1, X2, dan seterusnya. Ini X-nya pangkat 1, X-nya kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya. Nah, tinggal kita menentukan yang ini kan. Nah, kalau M-nya dimulai dari K-nya 1 ya, jadi M-nya sama dengan setengah.
sama dengan setengah. Nah, ini ya, setengah 1/2x. Nah, kalau misalkan K-nya di 2 gitu ya, berjalan ya, 2, maka di sini dia akan menjadi setengah setengah min 1/2 faktorial, ya enggak? Atau sama dengan setengah eh, min setengah per 2 faktorial. Nah, sama kayak ini kan. Nah, kalau misalkan dia 3 gitu ya, 3 faktorial, terus ininya setengah kali min setengah kali min 3/2. Kayak gitu. Dan seterusnya. Kayak gitu ya. Dan seterusnya. Ini min 5/2 dan seterusnya. Kemudian diuraikan. Silakan diuraikan sendiri sampai ketemunya seperti ini. Jadi kalau ini untuk bentuknya yang binomial. Silakan pakai saja. Kemudian kemarin kita pakai integral ya. Intinya sama. Nanti kalau misalnya mencari limit, integral, turunan sama aja sebenarnya. Konsepnya seperti itu ya. Contohnya ini, mencari integral dari sinus x kuadrat. Nih ya. Tadi sebelumnya kita udah tahu ya, sinus x-nya itu kan sama dengan deretnya tadi x min x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial min x pangkat 7 per 7 faktorial seterusnya. Nah, sebelumnya kita udah kayak contohnya itu banyak tadi saya sudah. Nah, ini ya. Nih. Ini kan udah kita cari ya. Nah, nih. Nah, kalau misalkan X-nya kita ganti sin X kuadrat, nah silakan diganti di situ. Jadinya di sini X-nya di X kuadrat min X pangkat 6, gitu ya. 3 faktorial, ya, min ya. Terus 3 faktorial plus X pangkat 10 per 5 faktorial, negatif dan seterusnya. Plus minus seterusnya. Nah, ini kayak gini nih. Nah, kayak gini. Tinggal kita substitusikan aja nilai X-nya. Oke? Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, baru kita integralkan. Karena dimintanya integral, ya diintegralkan aja. Sama kayak kemarin ya. Jadi, tambah konstanta, kita bisa integralkan setiap sukunya. Jadinya, ini kan integralnya sepertiga X pangkat 3, min X pangkat 7, per 7 per kalikan 3 faktorial, dan seterusnya. Nih. Kalau integralnya, ini kan integral anu ya, nggak ada batasnya ya. Kalau misalkan tak tentu ya, tentu gitu ya, berarti ada batasnya gitu ya. Ya silakan aja gitu ya, tinggal masukkan aja. Ini kan sama dengan dikurangi nanti, maaf gini ya, jadi dikurangi dengan 0 ya nanti ya. Asosiasikan dengan 0 gitu kan. Silakan aja 0 ya. Nah, kalau kayak gini, silakan tinggal kita substitusikan aja di situ ya. Udah dihitung satu-satu. Sama aja sih, tinggal kita masukkan aja batasnya. Nah, kalau udah dimasukkan batasnya ketemunya ini. Oh, maaf yang ini ya tadi ya. Maaf, maaf. Tadi ini batasnya 0 sampai 1. Ya udah, masukkan aja nih batasnya 0 sampai dengan 1. Ya kan? Sisanya pasti 0 nanti nih. Sisanya pasti 0 nanti ya. Jadi pasti akan dikurangi 0 kan. Nah, sehingga diperolehnya ini. Sepertiga min 1/7 kalikan 3 faktorial dan seterusnya. Tandanya juga berganti tanda. Gitu ya. Nah, silakan dihitung ya. Pakai kalkulator, pakai pendekatan aproksimasinya. Silakan. Berapa desimal nanti tentunya. Ini dua suku pertama dijumlahkan ya. Ya, ketemunya ini. Nah, kemudian kalau dijumlahkan 5 suku pertama ya, dikuranginya ini. Silakan nanti ya. Mungkin perwakilan aja. Ya, 5 atau 4 atau 5 suku pertama dari suku pertama. Nah, ini tadi ya. Ini tabelnya yang bisa kalian pakai nanti kalau mengerjakan soal-soal yang cukup kompleks. Ya, bisa aja dipakai nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Lumayan banyak ya. 3 bab sendiri kalau nggak salah. Tidak ada pertanyaan, Ibu. Oke. Kalau nggak ada, tadi udah saya jelaskan ini beberapa contohnya, setiap ininya dan juga contohnya. Silakan dikerjakan ini, ya. Ada 12 soal, ya. Nah, ini bagaimana, ya. Tadi kan X-nya bagaimana deretnya, bisa dipakai gitu ya. Terus tangan inverse-nya, masukkan aja fungsinya. Ini bagaimana. Ada 6 soal, ya. Silakan dikerjakan, tugas dikerjakan, tulis tangan, scan, jadikan satu PDF, diupload di LMS. Nanti tolong PJ-nya mengingatkan saya, Bu, tolong disiapkan tempatnya, ya. Saya suka lupaan kayak gitu. Jadi pahami, yang penting kerjakan dulu aja. Jadi pahami Baik, Bu. tugasnya apa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Baik, itu aja dari saya. Kalau cukup, saya akhiri. Silakan dikerjakan karena masih ada sisa ya, secara sinkronus dan asinkronus.
Jika sudah, bisa diupload di LMS. Oke, ada pertanyaan lagi? Tolong PJ-nya ingatkan saya ya, untuk wajahnya untuk di LMS-nya. Saya suka lupa. Jangan mepet-mepet. Ya nggak apa-apa sih, berarti ini tugasnya harus mepet juga dikumpulin. Yang penting kan kalian udah tahu tugasnya apa, dikerjain dulu aja tinggal diupload. Gitu ya, ingatkan saya. Ada lagi pertanyaan? Minggu depan maunya kapan? Tetap masuk ya, Rabunya ya? Iya, Ibu. Rencana saya tuh sekarang tuh mau luring, minggu depan tuh mau libur, apa daring karena kan biasanya libur, takutnya ada yang pulkam. Pikir saya tuh gitu kemarin, tapi ya sudahlah. Kalau memang hari ini maunya daring, besoknya luring. Resikonya kalian yang minta loh ya, bukan saya loh. Itu. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan pagi hari ini. Selamat siang dan terima kasih. Saya izin dulu ya, silakan dikerjakan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.